is Indah Pemateri Nandra. So today we will explain about the part of speech. Part of speech itu apa sih? Mungkin sebagian dari orang ada yang belum paham, belum mengerti. Jadi untuk itu saya akan membahasnya. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang part of speech itu apa sih? Part of speech is the part or used from a sentence in English or can be called word class. Jadi part of speech itu adalah kata yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat dalam bahasa Inggris atau bisa disebut sebagai kelas kata. And why we need to learn part of speech, dan mengapa kita perlu belajar part of speech? Part it need to be learned to make easy for us to learn to make our own sentence in English. Karena part of speech itu dibutuhkan untuk membuat kita atau memudahkan kita membuat kalimat kita sendiri dalam bahasa Inggris. Nah, dalam part of speech itu ada 8 bagian dengan masing-masing kategori, yaitu core, modifier, and joiner. Yang dimana core adalah noun, verb, and pronoun, and modifier yaitu adverb and adjective, and joiner yaitu conjunction, preposition, and interjection. Yang pertama yaitu nouns. Noun itu apa sih? Noun is a word that is used to understand an object, whether it's abstract or concrete. Jadi noun itu adalah kata yang digunakan untuk memahami suatu objek, baik itu abstrak ataupun konkret. Dan abstrak are object that cannot be perceived by human sense. Jadi abstrak itu adalah suatu objek yang tidak bisa dirasakan oleh indera manusia. For example, happiness, air, or love, kayak kebahagiaan, udara, cinta. And well, concrete is an object that can be felt by human sense. Sementara concrete itu adalah objek yang bisa dirasakan oleh indera manusia. For example, book, pen, and card, kayak buku, pensil, kursi, dan lain-lainnya. Dan untuk memudahkan kalian tentang noun, I have example sentence, yaitu I'm writing a book, yang dimana a book adalah nouns, dan kita tahu itu adalah konkret karena bisa dirasakan oleh indera manusia, dengan arti saya sedang menulis buku. Yang kedua yaitu I have a tree book, yaitu dimana cards adalah noun dan dia sama, yaitu konkret karena bisa dirasakan oleh indera manusia, yang artinya saya mempunyai 3 mobil. Selanjutnya itu sadness come and goes, yang dimana sadness itu adalah nouns tapi dia masuk ke dalam abstrak karena nggak bisa dirasakan oleh indera manusia, yang artinya kesedihan datang dan pergi. Selanjutnya itu love make life more beautiful, artinya cinta membuat hidup lebih indah atau lebih warna, yang dimana love itu yaitu nouns dan dia masuk ke dalam abstrak karena dia tidak dapat dirasakan oleh indera manusia. Yang kedua, verb. Verb itu apa sih? Verb are words used to show the action of a do or activity. Jadi, verb itu adalah kata-kata yang menunjukkan tindakan, pelaku, atau aktivitas. And verb biasanya disebut sebagai kata kerja. Verb are divided into three namely, dan verb dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu main verb atau kata kerja utama. Main verb itu adalah kata kerja yang memiliki makna utama dalam sebuah kalimat. So, for example, drink, eat, walk, kayak makan, minum, berjalan. I have a example sentence untuk memudahkan kalian memahami tentang verb. Yang pertama yaitu Nana is teaching English, yang dimana teaching itu adalah main verb, kata kerja utama. Dan kenapa dia teaching? Karena dia di dalam tenses continue, yang dimana verb one-nya itu ditambah ing. Yang kedua yaitu Naya can play basketball, yang dimana play adalah main verb, kata kerja utamanya. Kedua yaitu auxiliary atau helping verb, yang dimana atau kata kerja bantu. For example, to be, to have, to do, yang dimana auxiliary ini berfungsi untuk membantu main verb. Contohnya dalam sebuah kalimat, he is working right now, yang dimana is adalah auxiliary karena membantu working, yang mana working itu adalah main verb. Yang kedua yaitu
I do like ice cream, yang dimana do adalah auxiliary yang membantu, like yang mana like itu adalah main verb. Yang ketiga yaitu modal verb. Modal verb itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan, kemungkinan, atau keharusan. Contoh kalimatnya itu they will arrive tomorrow, yang dimana mereka akan tiba besok, yang dimana will itu adalah modal verb. Yang kedua yaitu I can imagine, yang dimana can itu adalah modal verb yang artinya saya bisa membayangkannya. Yang ketiga yaitu pronouns. Pronouns itu apa sih? Pronouns are words used to replace objects such as they, we, she, he, it, I, you, yaitu dimana pronouns adalah kata yang digunakan untuk mengganti objek kayak mereka, dia, aku, kamu, and mereka. Nah, untuk memudahkan kalian, I have a for example kayak Nina is teaching and she is very young, dimana she sebagai pronoun yang mengganti kata Nina. Yang kedua yaitu Budi is a student and he is a very diligent, yang dimana he itu adalah pronouns yang mengganti kata Budi tersebut. Yang keempat yaitu adjective and adverb. Adjective itu apa sih? Adjective is word to explain noun or pronoun that can change a person, animal, thing, or place. Jadi adjective itu adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan noun atau pronoun yang dapat berupa manusia, hewan, benda, atau tempat. Contohnya, my boyfriend handsome, yang dimana handsome itu adalah adjective, yaitu yang artinya pacarku tampan. Yang kedua yaitu her cat is cute, yang dimana cute itu adalah adjective yang artinya kucingnya imut. Yang selanjutnya itu adverb. Verb itu apa sih? Adverb are word that explain verb, adjective, or other adverbs such as always, often, quickly, tomorrow. Jadi adverb itu adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan verb atau adjective dan adverb yang lainnya, karena adverb itu banyak bagiannya dan kita akan menjelaskan itu di next video. So for example, Putri often wears flat shoes, yang artinya Putri sering memakai sepatu datar, yang dimana often itu adalah adverb yang ngejelasin keterangannya. Kedua yaitu they walk quickly, yang dimana quickly itu adalah adverb yang artinya mereka berjalan cepat. Yang kelima yaitu conjunction. Conjunction itu apa sih? Conjunction is word that connect word, phrase, and clause. Jadi conjunction itu adalah kata yang menghubungkan word, frasa, dan clause seperti and, but, because, so, or, when, well, after. Dan untuk memudahkan kita memahaminya, so for example, do you prefer tea or coffee, yang dimana or itu adalah conjunction yang menghubungkan antara tea dan coffee. Selanjutnya itu he is poor but he is happy, yang dimana but itu adalah conjunction yang menghubungkan antara poor and happy. And then I have a book and a pen, yang dimana and itu adalah kata conjunction yang menghubungkan antara book dan pena, yang artinya saya mempunyai buku dan pena. Yang keenam yaitu preposition dan interjection. Preposition itu apa sih? Preposition adalah kata depan yang menghubungkan noun, pronoun, frasa, dan kalimat lainnya. Contohnya seperti on, in, at, from, behind, in front of, beside, dan sebagainya. Dan untuk memudahkan kalian, so for example, Rudy is at home, yang dimana at itu adalah preposition yang artinya Rudy ada di rumah. Selanjutnya itu Nadia come from Indonesia, yang dimana from itu adalah preposition yang artinya Nadia dari Indonesia. Selanjutnya itu Mustafa put the book on the table, yang dimana on itu adalah preposition yang artinya Mustafa meletakkan buku di atas meja. Selanjutnya itu interjection. Interjection itu apa sih? Interjection adalah kata pendek yang menyimbolkan atau melambangkan emosi, kecewa, kagum, seperti oh
sorry, good, amazing, good. So for example, oh my god, are you okay? Yang dimana oh my god itu adalah interjection, dan oh it's hard yang dimana oh itu adalah interjection. Nah, kita kan udah ngebahas tuh part of speech itu apa, bagian-bagiannya seperti noun, verb, pronoun, adjective, adverb, preposition, interjection. Dan sekarang di sini saya akan membahas bagian-bagian dari part of speech yang terutama yaitu nouns. Dan kita juga sudah membahas kan noun itu apa atau bisa disebut sebagai kata benda. Ternyata tidak hanya part of speech aja yang punya bagian, tetapi noun juga punya bagian. Dan untuk itu saya akan membahasnya lebih detail lagi. Bagian-bagian dari noun yang pertama adalah countable noun atau kata benda yang dapat dihitung, dan uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Yang dimana countable noun itu dibagi jadi dua lagi. Yang pertama yaitu regular countable plural noun dan irregular countable plural noun. Yang dimana regular countable plural noun ditandai dengan adanya tambahan akhiran s atau es, dengan beberapa contoh seperti pada gambar yang sudah saya beri, yaitu dengan singular atau kata tunggal dan jamak yaitu plural. Yang dimana book dalam kata itu adalah singular menjadi jamak dengan tambahan s yaitu books, dan ada lagi juga student yaitu singular menjadi jamak students dengan ditandai adanya huruf s. Dan untuk irregular countable plural noun itu berubah dengan variasi yang beragam, yang seperti pada contoh gambar yang sudah saya berikan. Dia juga ada singular dan plural, yang dimana seperti analisis menjadi analyze, child menjadi children, food menjadi fat. Pokoknya kalau irregular countable plural noun itu dia bervariasi, berbeda dengan regular countable plural yang dimana dia ditambah huruf s atau is di akhir kalimat kalau untuk menjadi jamak. Sedangkan uncountable noun kita juga udah tahu kan, itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. So for example, a cup of coffee atau secangkir kopi, a glass of milk, a little sugar, a drop of water. Dan kita tahu itu adalah kata benda yang kita sendiri tidak bisa hitung secara individual. Nah, yang kedua yaitu determiner atau penanda kata benda. Nah, dia ada 6 tipe. Yang pertama yaitu artikel, yang kedua demonstratif, yang ketiga possessive, yang keempat quantifier, kelima number, keenam ordinal. Dan kita akan membahasnya satu persatu lebih detail lagi. Yang pertama yaitu artikel. Artikel itu apa sih? Article are part of determiner which are words used to clarify or specify the meaning of a noun. Jadi, artikel itu adalah bagian dari determiner yang dimana katanya itu digunakan untuk menjelaskan atau menentukan makna dalam kata benda. Artikel ini dibagi menjadi dua, yaitu artikel dengan artikel e dan en, yang dimana article the used to refer to something specific or already known to both the speaker and listener, yang dimana penggunaannya itu tentang sesuatu yang lebih spesifik atau udah diketahui oleh pembicara dan pendengarnya. So for example, the book on the table is mine, dimana the itu ada artikelnya yang menunjukkan bahwa buku itu tuh buku yang di atas meja itu adalah milik saya. Also, the cat that lives next door, ini juga sama, dimana the itu artikel dan udah spesifik, udah diketahui oleh pembicara dan pendengarnya. Yang kedua itu artikel dan
noun yang mana used to refer to something non-specific or unknown to the speaker and the listener, yang dimana penggunaannya itu tentang sesuatu yang tidak spesifik atau tidak diketahui oleh speaker dan pembicaranya. Nah ini tuh berbeda dengan yang artikel the itu dia spesifik dan udah diketahui, sedangkan artikel dan en itu dia tidak spesifik dan tidak diketahui. Nah, untuk yang artikel is used before noun that start with a consonant, yang dimana itu digunakan sebelum kata benda yang dimulai dengan huruf konsonan. For example, also a dog in the park, yang dimana itu ada artikelnya, yang dimana nouns-nya, dog-nya itu adalah nouns yang dimana huruf awalnya itu adalah huruf konsonan the. Yang kedua itu he is a teacher, itu sama dengan yang contoh pertama, yang dimana itu ada artikel, yang dimana teacher itu adalah nouns-nya, yang dimana huruf awal pada teacher itu adalah T, dan itu termasuk dalam huruf konsonan. Nah untuk artikel en is used before noun that start with a vowel. Nah kalau untuk artikel en ini dia digunakan sebelum kata benda dan dimulai dengan huruf vowel atau huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5, A, I, U, E, O. Nah for example, he ate an apple for lunch, dimana en itu artikelnya, apple itu adalah noun, yang mana huruf awalnya itu itu dan itu kan udah termasuk tuh dalam huruf vowel. Nah untuk si he an artist itu juga nya itu artikel, yang dimana huruf nouns-nya artis itu huruf awalnya ada yang termasuk dalam huruf vokal. Pokoknya selain dari huruf vokal yang A, I, U, E, O itu termasuk ke dalam konsonan. Dan hal yang perlu diingat bahwa the bisa digunakan untuk singular dan plural noun, sedangkan dan en itu hanya digunakan untuk singular noun. Nah, for example, I need the books from the library, di mana the itu adalah artikel yang menunjukkan books noun-nya itu masuk ke dalam plural, dan yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, yang untuk yang non countable sama uncountable-nya, yang dimana untuk countable singularnya book, yang kalau untuk huruf jamak pluralnya ditambah s, book diakhiri dengan huruf s atau is. I need a book to read, yang dimana itu adalah artikel. Nah J ini termasuk ke dalam singular, karena kan dan en itu kan cuma digunakan untuk singular. Yang kedua yaitu demonstratif atau kata tunjuk yang menunjukkan relatif jarak kejadian seseorang dari penutur, yang dimana jaraknya itu tuh secara fisik antara objek dengan pembicara. Nah dia ada 4, yaitu does, this, that, and does. Untuk yang does, use a for singular object that is near the speaker, yang dimana this ini digunakan untuk a singular object dan dekat dengan speaker. This ini artinya ini. Contohnya, this book is interesting, yang mana this itu adalah demonstratif yang menunjukkan buku ini is interesting, dimana interesting ini adalah singular object. Yang kedua yaitu this is my phone, ini juga sama, dimana this ini adalah demonstratif yang menunjukkan telepon ini milik saya, yang dimana phone ini adalah object yang dimana singular atau satu, yang mana dia menunjukkan bahwa satu handphone ini. Yang kedua yaitu this used for a plural object that are near the speaker. Kalau untuk this ini sama ini digunakan untuk kata jamak pada objek dan itu dekat dengan speakernya. So for example, shoes are comfortable, yang mana di sini adalah demonstratif, dan shoes ini adalah nouns yang plural karena dia jamak, ada 2 kan sepatu itu. Nah yang kedua yaitu these are my cats. This ini juga demonstratif yang menunjukkan bahwa nouns K ini plural karena ada tambahan s.
Nomor 3 yaitu that used for a singular object that is far from the speaker. Untuk that ini digunakan untuk singular object tapi dia jauh dengan pembicaranya. So for example, that house is beautiful. Kayak rumah itu, that ini diartikan itu, rumah itu bagus. Dimana house ini adalah kata benda yang singular satu. Dan contoh kedua yaitu that is my car over there. Ini juga that demonstratif yang dimana car-nya itu adalah kata benda yang singular satu. Dan untuk yang those used for plural object that are far from the speaker. Kalau untuk those ini dia digunakan untuk plural object dan dia jauh dengan speaker atau pembicara. So for example, those stars are very bright, dan those are my friend over there. Yang mana those ini adalah demonstratif yang menunjukkan itu, dengan star itu adalah nouns yang plural jamak karena ada tambahan s. Dan those yang untuk contoh kedua ini demonstratif yang menunjukkan bahwa friends ini adalah kata benda yang plural juga, dia termasuk dalam countable karena ditambah s. Nah, untuk penggunaan demonstratif ini, kalau das dengan this ini digunakan untuk sesuatu yang dekat dengan speaker pembicaranya. Bedanya kalau this ini dia untuk singular, kalau untuk this ini dia untuk plural. Kalau untuk yang that and those dia digunakan untuk sesuatu yang jauh dari pembicara. Bedanya that itu, kalau that dia ke singular, kalau those itu ke pluralnya. Yang ketiga yaitu possessive adjective. Possessive adjective itu apa sih? Possessive adjective are words used to show ownership or relationship between someone and an object or person. And in English, possessive adjective are used before a noun to explain who the owner is. Jadi, possessive adjective itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau hubungan antara someone dengan objek atau person atau orang. Dan dalam bahasa Inggris, possessive adjective itu digunakan sebelum kata benda untuk menunjukkan kepemilikan. Nah, contoh dari possessive adjective itu ada my, milik saya, your, milik kamu, his, milik dia laki-laki, here, milik dia perempuan, its, milik benda hewan, our, milik kami atau kita, their, milik mereka. So, for example, my car is parked outside, yang dimana my car itu menunjukkan bahwa mobil saya. Nah, itu kan menunjukkan kepemilikan tuh. Nah, untuk nomor 2 itu your idea is brilliant. Nah, your idea itu juga menunjukkan kepemilikan, yaitu artinya ide kamu, berarti itu idenya itu milik kamu. Dan nomor 3 his phone is on the table, yang dimana his phone itu juga menunjukkan bahwa handphone itu milik dia, dia laki-laki. Selanjutnya itu her house is very big, yang dimana house itu, rumah itu menunjukkan kepemilikan untuk dia perempuan. And its tall is long, itu juga menunjukkan kepemilikan yang mengarah kepada hewan. Nah, untuk yang our team won the match, itu juga kepemilikan, ya, dimana tim dia menang untuk pertandingan. Dan yang terakhir yaitu their children are playing in the park, yang dimana menunjukkan kepemilikan dari mereka. Nah, dan hal yang perlu diingat bahwa possessive adjective selalu diikuti oleh kata benda yang menunjukkan apa yang dimiliki. Nah, kata-kata ini tidak berubah bentuk meskipun kata benda setelahnya tunggal ataupun jamak. Yang keempat, untuk quantifier. Quantifier ini apa sih? Quantifier are words of phrase used to explain the quantity or amount of a noun, whether it's countable, kata benda yang bisa dihitung, or uncountable, kata benda yang tidak bisa dihitung. They provide information about how much or how many of something there is.
A quantifier can be used with both a singular, plural, and uncountable noun depend on the specific word. Jadi quantifier itu adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menjelaskan kuantitas atau jumlah dari benda, baik itu countable, kata yang bisa dihitung, ataupun countable, kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan dia menunjukkan informasi tentang how much or how many pada sesuatu. Dan dimana quantifier ini bisa digunakan untuk a singular, plural, dan uncountable noun tergantung pada specific wordnya. Nah, quantifier itu ada tipe-tipenya. Yang pertama itu untuk for countable noun. These quantifier are used with noun that can be count individual, yang dimana for countable noun adalah quantifier yang digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung secara individual, kayak apples, cards, books, tapi dia lebih ke jamak atau pluralnya. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu many. Many student attends the lecture, yang artinya banyak siswa menghadiri kuliah. Yang kedua itu few. A few people know about the secret. Sedikit orang tahu tentang rahasia itu. Lalu itu several. I have several book to read. Saya punya beberapa buku untuk dibaca. A few friends are coming over tonight. Beberapa teman akan datang malam ini. Nah, untuk bedanya few dan a few ini, dia memang ngejelasin sedikit, tapi untuk few dia ngejelasin sedikit tentang sesuatu yang tidak bisa diharapkan atau sedikitnya itu tuh nggak cukup. Kalau untuk a few, dia sedikit tapi dia cukup untuk orang itu dan bisa diharapkan. Nah, for countable noun itu tentang quantifier yang tentang jumlah yang bisa dihitung secara individual. Nah, untuk for uncountable noun itu, these quantifier are used with noun that cannot be count individual. Ini kebaikan dari countable, di mana quantifier ini digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung secara individual. Nah, dia ada water, sugar, money. Nah, ada 3 dan ada 3 bagian. Yang pertama much, she doesn't have much time left, yang dimana artinya dia tidak punya banyak waktu lagi. Selanjutnya itu a little, I have little time to finish the project. Saya punya sedikit waktu untuk membantu kamu. Selanjutnya itu a little, I need a little sugar for my coffee. Nah, bedanya little sama a little ini juga sama dengan few dengan a few, dimana little itu dia menunjukin sedikit, tapi sedikitnya itu tuh nggak bisa untuk dirinya sendiri atau nggak cukup, nggak bisa diharapin. Kalau untuk a little dia sedikit tapi dia cukup. Nah, kalau untuk itu kan kata benda yang nggak bisa dihitung tuh, waktu tuh kan nggak bisa dihitung, gula juga nggak bisa dihitung, makanya dia termasuk dalam for uncountable noun. Nah, untuk yang bisa dihitung dia masuk ke dalam countable noun. Nah, selanjutnya itu ada untuk for both countable and uncountable noun. This quantifier can be used with both countable noun and uncountable noun, yang dimana kalau nomor 3 ini dia bisa countable dan dia juga bisa uncountable. Nah, ada 3. Yang pertama itu some, any, all. Nah, untuk some, I need some water. Ini untuk uncountable, saya butuh air. Nah, untuk yang countable, I have some friends coming over. Saya punya beberapa teman yang akan datang. Selanjutnya untuk any, do you have any question? Ini untuk countable karena bisa dihitung kan jumlahnya. Nah, untuk yang uncountable, I don't have any money di mana saya tidak punya uang lagi. Nah, itu termasuk ke dalam yang tidak bisa dihitung. Nah, untuk yang all student pass the exam, ini termasuk countable, dimana semua siswa lulus ujian. Nah, untuk yang uncountable, all the water was spilled, semua air tumpah. Nah, ini juga termasuk uncountable karena kan bisa dihitung nih. Nah, untuk nomor 4, for large quantity, ini ada 2, a lot of sama plenty of. Lot of, we have a lot of homework to make. Ini bisa countable sama uncountable, tergantung PR kalian tuh banyaknya tuh nggak bisa dihitung atau bisa dihitung.
Nah, untuk a plenty of, there is a plenty of food for everyone. Ada banyak makanan untuk semua orang. Nah, ini juga sama. Bisa sama uncountable. Yang kelima, numbers. Number itu apa sih? Number in English refer to the quantity or count of noun that can be classified into countable noun, noun that can be count, and uncountable noun, noun that cannot be count. The use of number depend on whether the noun is countable and uncountable. Nah, numbers ini dalam bahasa Inggris dia mengarah kepada kuantitas atau jumlah dari benda, dan dia bisa digolongkan sebagai countable noun yang bisa dihitung dengan uncountable noun yang tidak bisa dihitung. Nah, penggunaan number itu tergantung dengan kata benda itu bisa dihitung atau enggak. Nah, number sama quantifier ini sama tentang jumlah atau benda itu bisa dihitung enggak, tapi bedanya kalau quantifier itu lebih ke many, some, maka. Nah, dia ada dua, sama dia juga ada countable sama uncountable noun. Kayak untuk countable noun, number is used with noun that can be called individual. Itu sama, bahwa number itu digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung secara individual. For example, I have a 3 book on the shelf. Jadi mana saya punya 3 buku di rak. Dan there are 2 tables in the class. Ada 2 meja di dalam kelas. Nah, itu kan ada noun yang menunjukkan ada number tuh, 3 sama 2-nya. Tapi dia juga bisa dihitung. Kalau untuk uncountable noun, amount is used for noun that cannot be count individual, yang tidak bisa dihitung secara individual. For example, adding a cup of coffee this morning and we need a bottle of water. Ini untuk number yang nggak bisa dihitung atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, yang perlu diingat bahwa countable noun itu termasuk ke dalam large number atau digunakan untuk banyak item yang bisa dihitung. Sedangkan uncountable noun itu untuk a large amount of, digunakan untuk banyak item yang tidak bisa dihitung. Yang keenam, ordinal. Ordinal itu apa sih? Ordinal are word used to show the order of or position of something in a sequence, such as first, second, third, and so on. They are different from cardinal number like 1, 2, 3, which indicate quantity. Ordinal number are typical used to describe the position in a list, rank, or sequence. Jadi, ordinal itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan urutan atau posisi pada sesuatu rangkaian seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Dan dia itu berbeda dengan cardinal number, yang dimana cardinal number itu kayak 1, 2, 3. Dan ordinal number itu digunakan untuk menjelaskan posisi pada rank atau urutan. Nah, ada common ordinal other use, di mana nomor 1 adalah first atau posisi pertama. So for example, she won first of place in the race, yang artinya dia memenangkan tempat pertama dalam lomba. Yang kedua, second, posisi kedua. For example, he finished a second in the competition. Yang kedua, second atau posisi kedua. So for example, he finished second in the competition, yang artinya dia selesai di posisi kedua dalam kompetisi. Yang ketiga, third atau posisi ketiga. So for example, this is the third time I have been here, yang artinya ini ada ketiga kalinya. Ini adalah ketiga kalinya saya berada di sini. Nomor 4, fourth, posisi keempat. For example, our apartment is on the fourth floor, yang artinya apartemen kami ada di lantai 4. Nah, untuk nomor 5, 5 atau posisi kelima. For example, I will meet you on the 5 of October. Saya akan bertemu kamu pada pada tanggal 5 Oktober. Nah, dalam ordinal itu ada penggunaannya, ada tanggal, peringkat, dan urutan. Nah, untuk tanggal, contohnya kayak the meeting is on the 23rd of May, artinya pertemuan diadakan pada tanggal 23 Mei. Untuk yang peringkat, ini digunakan untuk menunjukkan peringkat dalam kompetisi atau daftar. Contohnya, she finish in first place, yang artinya dia finish di tempat pertama. Dan untuk urutan, dia menjelaskan urutan langkah atau tahapan. Contohnya,
The second step is the most important, artinya langkah kedua adalah yang paling penting. Nah, kita kan udah ngebahas tuh tentang part of speech itu apa, bagian-bagiannya, bagian-bagianan juga. Nah, untuk itu, saya mempunyai 11 soal untuk teman-teman untuk mengasah kemampuan kalian tentang materi yang baru saja kita pelajarin. Untuk itu, saya akan memberi waktu 10 detik untuk teman-teman menjawab soal tersebut. Time is your. Dari contoh soal latihan tadi, teman-teman udah benar berapa nih? Kalau untuk benar semua, good job. Dan mari tingkatkan skill grammarnya lagi. Dan untuk teman-teman yang ada beberapa yang salah, it's okay. Kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Nah, untuk video kita kali ini, saya hanya bisa menjelaskannya sampai noun saja. Karena untuk verb, pronoun, adjective, adverb, preposition, dan interjection, saya akan menjelaskannya untuk di next video. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, semoga teman-teman bisa menonton video selanjutnya untuk memahami lebih dalam lagi dari bagian-bagian part of speech. Nah, untuk itu, terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Thank you.